Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Charles Song dengan NIM H110112511012. Di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan program kasir toko elektronik gudang komputer. Ini adalah salah satu tugas besar dari mata kuliah pemrograman dasar yang diampu oleh Bapak Ilhamsyah SSI MCS. Kita lanjut ke latar belakangnya. Dalam proses transaksi penjualan, pencatatan belanja seringkali masih dilakukan secara manual. Cara tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan seperti salah menghitung total, salah membaca harga, keterlambatan memproses pembayaran, serta kurang efektif dalam pengelolaan data belanja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program yang mampu membaca daftar belanja dari file, memproses setiap item secara otomatis, menghitung total harga dengan akurat, serta membantu proses pembayaran dengan validasi yang jelas dan terstruktur. Program ini dibuat untuk mempermudah proses pencatatan belanja sekaligus meminimalkan kesalahan manusia atau human error dalam perhitungan transaksi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah mengotomatiskan proses perhitungan belanja berdasarkan item yang tersimpan dalam file keranjang. Yang kedua, meningkatkan akurasi perhitungan dengan meminimalkan kesalahan dalam membaca harga dan menghitung total. Yang ketiga, memberikan sistem validasi pembayaran agar proses pembayaran lebih aman, jelas, dan terstruktur. Yang keempat, menampilkan ringkasan belanja dan bukti pembayaran secara rapi dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi sehingga lebih cepat, praktis, dan konsisten. Selanjutnya kita akan lanjut ke programnya. Ini ada programnya. Kita coba. Selamat datang di gudang komputer. Alamatnya adalah di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sini kita diminta untuk pilih kategori barang yang ingin kamu beli. Misalnya saya ingin ke handphone dan aksesoris, dan ke smartphone. Saya ingin beli iPhone. Di sini sudah tertera langsung di spesifikasinya. Layar, prosesor, RAM, penyimpanan, kamera depan, baterai, sistem operasi, warna, dan harganya. Di sini ditanya tambahkan ke keranjang, ketik Y untuk ya atau N untuk tidak. Ini saya tambahkan ke keranjang. Terus ditanya warna yang ingin Anda inginkan. Ini diketik gold misalnya. Barang ditambahkan ke keranjang. Berarti sudah berhasil masuk ke keranjang. Terus misalnya saya ingin jual dulu ke handphone dan aksesoris. Saya ingin membeli aksesorisnya. Ini misalnya beli earphone JBL. Ini spesifikasinya juga tertera, in-ear, bass, sama boost mic dengan harga 129.000. Keranjang. Kita keluar. Terus saya ingin beli smartwatch. Karena tadi iPhone produk Apple, jadi sekarang kita beli produk Apple juga, di Apple Watch dengan harga 3.900.000. Tambahkan ke keranjang. Terus kita lanjut ke pembayarannya. Di sini tertera detail belanjanya. Yang pertama tadi kita beli iPhone 14 Pro dengan harga 14.500.000. Yang kedua kita beli earphone, 3 Apple Watch. Ini total belanjanya adalah 18.628.000. Ini lanjut ke proses pembayarannya. Masukkan jumlah uang yang dibayarkan. Misalnya saya bayarkan 20 juta. Sini pembayaran sudah berhasil, kembalian Anda di sini tertera 1.372.000. Itu programnya. Dan sekarang kita akan lanjut ke algoritmanya. Sini tadi yang pertama adalah import modul. Sini ada modulnya. Sini ada beberapa dev atau fungsi.
buat code program. Ini ada code-nya, algoritmanya. Sini kita langsung masuk ke perulangan, while true, pemilihan kategori barang. Sini dia print dulu, pilih kategori barang yang ingin kamu beli. Ini ada satu handphone, terus sini ada handphone, terus nomor 2 adalah laptop, yang ketiga adalah lanjut ke pembayaran. Di sini diminta input dari user pilihan kategorinya, terus dia ngecek apakah pilihan kategori yang di input tadi adalah 1, 2 atau 3. Kalau 1 di sini dia minta pilih lagi jenisnya, ada 1, 2, 3, 4. Dia ngecek lagi while true if pilihan jenis sama dengan 1, maka 1 atau bukan. Jika 1, dia masuk ke jenis barangnya, yaitu smartphone. Di sana ini ada list barangnya atau daftar barangnya. Ini diminta lagi pilihan barangnya ada apa, minta apa. Terus tadi kita masukkan iPhone ya, sini print iPhone 14, terus spesifikasi, terus model iPhone. Sini dipanggil untuk modul iPhone-nya, sini ada modul iPhone-nya. Di sini di fungsinya ada tertera spesifikasinya, jadi tidak perlu tulis manual lagi di program utamanya, jadi tinggal dipanggil. Setelah dipanggil dia akan minta apakah ini akan tambah di keranjang atau enggak. Jika ya, ketik Y, atau enggak, ketik N. Terus diminta inputan warnanya, di sini diketik. Selanjutnya dia akan ngecek apakah kita mau tambahkan ke keranjang nih. Kalau Y atau ya, dia print barang ditambahkan ke keranjang. Terus dia open, F sama dengan open keranjang txt. Di sini ada keranjangnya. Tadi kita ada beli iPhone pertama ya, yang kedua kita beli JBL, kita beli Apple Watch. Ini ada keranjangnya. Dia append, terus dia tulis iPhone, terus warnanya, terus dia close. Jika N atau tidak mau ditambahkan ke keranjang, dia akan break, terus masuk ke ini smartphone, pilihan jenis barang lagi, sama dengan barang yang kedua itu JBL earphone. Nah, di sini ada JBL earphone. Prosesnya sama dengan iPhone. Tadi dipanggil dulu modul JBL earphone ya. Ini ada modulnya, fungsinya panggil. Terus ini akan jadi spesifikasinya, harganya. Terus tanya lagi ditambahkan ke keranjang atau enggak. Bedanya di sini tidak ada warnanya dengan iPhone tadi. Terus dia akan melalui proses sama, itu open, write, sama close. Di sini sama juga dengan tadi Apple Watch. Kurang lebih sama dengan JBL earphone. Tidak ada warnanya juga. Prosesnya sama juga, open, write, close. Terus kita tadi ketiga, setelah berbelanja tadi dia akan ke lanjut ke pembayaran. Ini ada lanjut ke pembayaran. If pilihan kategori tadi dengan cek apakah lanjut ke pembayaran atau tidak, itu nomor 3. Kalau iya, dia akan perhitungan, masuk ke proses perhitungan total belanja. Ini total sama dengan modul hitung total belanja. Sini di modul ini fungsinya isinya spesifikasi semua, jadi tidak perlu tulis manual yang akan bikin panjang program utamanya.
Terus di sini ada library untuk menyimpan harga produk. Ada iPhone tadi 14.500.000, tadi ada telepon 129.000. Jadi semua daftar barang di sini harganya tertera untuk masuk ke perhitungan total belanja tadi. Terus kita masuk ke tadi modul hitung total belanja. Di sini ada hitung total belanja. Di sini kita pakai fungsi try. Total sama dengan 0, items list kosong. Di sini kita baca file keranjangnya. Open keranjang txt, terus lines kita read apa-apa aja barang yang ada di keranjang ini. Terus ini kopnya, terus proses setiap baris ini. Item counter ini akan membuat urutan setiap barang yang kita beli sesuai urutan yang kita beli juga. Sini kita enumerate linesnya. Terus line step ini akan menghilangkan, fungsinya adalah untuk menghilangkan spasi awal dan akhir dan new lines. Ini simbol new lines ini akan hilang dan tidak dianggap sebagai program lah gitu, tidak dianggap sebagai objek. Terus kita skip garis pemisah if line start with ini, terus kita continue. Ini fungsinya tadi di keranjang ini kan ada simbol ini. Nah, fungsi algoritma ini adalah untuk tidak membaca sama dengan ini sebagai objek yang akan dimasukkan ke perhitungan total belanjanya. Jadi ini akan di skip, di continue, jadi tidak akan dianggap. Terus baris pertama adalah nama produk. Cek apakah ini adalah nama produk dengan harga di dictionary. Sini item counternya akan bertambah 1 sesuai jumlah barang yang kita beli. Terus harganya ini di sini kita ngecek apakah nama produknya ada di dictionary ini. Tadi ada, dia ngecek di sini iPhone 14 Pro apakah ada di dictionary ini. Jika ada, harganya akan ditambahkan ke variabel harga ini. Jadi variabel harganya tidak ada, jadi kita tambahkan. Terus total dari harga ini akan di append atau ditambahkan ke variabel total. Di sini sama dengan 0, nanti dia berubah sesuai dengan harga produk yang kita beli. Terus di items append item counter, ini harganya atau jumlah barangnya, terus line nama produknya, terus harganya berapa, terus di print. Terus ini print harganya, replace, ini ada fungsi replace sini karena di defaultnya Python tiap angka itu jika beribu-ribu, misalnya 1005 misalnya 1,500, jadi bukan titik, jadi dia munculkan dulu baru di replace dengan titik agar lebih rapi. Terus ini totalnya, terus nilai totalnya di return. Terus ada except file not found error, print keranjang masih kosong. Ini fungsinya untuk jika kita belum ada barang apa-apa yang masuk ke keranjang, ini dia akan ke ini, print ini keranjang masih kosong. Ini juga salah satu fungsi dari alasan saya memakai fungsi try lah, karena untuk kalau ada error, dia tidak langsung berhenti programnya, jadi dia bisa dikasih pesan dulu bahwa ada error. Except sini return 0, jadi bisa dimasukkan lagi, tidak langsung berhenti. Terus kita lanjut ke proses pembayaran.
kembalian sama dengan modul proses pembayaran. Di sini ada fungsinya proses pembayaran. Ini ada variabel total belanja, jadi ini kopnya. Terus input jumlah uang yang dibayarkan, kita masuk ke perulangan while true. Terus kita pakai fungsi try lagi. Sini uang yang dibayarkan, minta inputan dari user berapa uang yang ingin dibayarkan. Terus kita validasi apakah uang yang dibayarkan itu lebih dari atau kurang dari total belanja. Jika uang dibayarkan kurang dari total belanja, ini akan masuk ke fungsi ini, kekurangan sama dengan total belanja dikurang uang dibayarkan. Terus kita print uang Anda kurang, kekurangan adalah dari kekurangan ini, tadi hitungan ini masukkan ke sini. Terus di replace sama kayak tadi, defaultnya Python yang pakai koma, jadi kita ganti pakai titik. Terus kita print, silahkan masukkan jumlah uang yang besar, terus continue. Jadi salah satu keunggulan dari fungsi try ini bisa di input ulang gitu, tidak langsung berhenti. Terus kita selanjutnya, kalau kembaliannya uang yang dibayarkan itu lebih dari, dia akan masuk sini, kembalian sama dengan uang dibayarkan kurang total belanja. Jadi ada printannya di pembayaran, terus total belanjanya berapa, di print di sini lagi. Terus di replace uang dibayarkan berapa, di sini ditampilkan. Terus kembaliannya hasil dari perhitungan ini tadi ditampilkan di sini di print. Terus kita lihat apakah dia ngecek nih kembalian, apakah kembaliannya 0. Jika kembalian 0 yang artinya duitnya pas, dia akan ngeprint ini pembayaran tepat, terima kasih telah berbelanja. Jika kembali atau uang yang dibayarkan itu lebih, dia akan di sini pembayaran berhasil, kembalian Anda sekian. Ini tadi dari sini tampilkan lagi di sini. Terus kita print, terus return nilai kembaliannya. Terus ini ada accept value error. Jika tadi uang yang dibayarkan itu dimasukkan simbol atau huruf, nanti value-nya jadi error. Jadi dia ngeprint input tidak valid, masukkan angka saja, terus continue, jadi bisa di input lagi. Itulah keunggulan dari fungsi try-nya. Terus break untuk memberhentikan atau menyelesaikan program ini. Sekian saja program sederhana yang saya buat dari sistem pemesanan online toko elektronik gudang komputer. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.